Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada lanjutan dari kisah sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Neneng Dewi NS. Kisah lanjutan dari Pesugihan Juragan Darto. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Apa? Jadi dua orang ini yang sudah membuat Bapak jadi babak belur? Jawab, Pak, kejar Randy. Mendadak rasa sakit menjalari dirinya. Betapa tidak seorang ayah yang selama ini sangat dia sayangi dan hormati, bisa-bisanya malah diperlakukan seperti seorang pesakitan oleh dua berandalan yang suka bertindak sewenang-wenang. Pak Sukri yang masih merasa takut pada Baron dan Bewok tidak menjawab. Laki-laki itu hanya menundukkan wajahnya dalam-dalam, kemudian tangan kanannya menarik tangan kiri Randy agar segera meninggalkan tempat itu demi keamanan mereka sekeluarga. Jawab, Pak, apa mereka berdua yang sudah memukuli Bapak? Randy mengulangi pertanyaannya. Namun kali ini Randy berbicara memakai nada sedikit meninggi, juga dengan tatapan menusuk ke arah Bewok dan Baron yang masih berdiri berkacak pinggang di hadapannya dan Pak Sukri. Itu bukan hal yang penting lagi sekarang, Ren. Ayo nak, lebih baik kita pulang ya, bujuk Pak Sukri. Untuk pertama kalinya Randy menolak apa yang diperintahkan oleh sang ayah. Pak, saya tidak terima Bapak sampai dipukuli oleh mereka berdua. Asal Bapak tahu, hati saya ikut sakit, Pak, kata Randy dengan suara bergetar, menahan rasa amarah yang susah payah dia tahan. Kini kemarahan pemuda itu tertuju pada Bewok dan Baron. Kalian berdua dengan bangga dan tidak ada rasa malunya mengaku sudah menghajar Bapak. Sekarang giliran kalianlah yang akan saya hajar, seru Randy. Tanpa ampun Randy langsung melompat menerjang ke arah Bewok dan Baron. Kaki kirinya menendang dada Baron, sedangkan kedua tangannya yang bebas langsung mengepret wajah Bewok. Semua itu dilakukan Randy dengan memakai jurus silat andalannya, tapi kali ini dialiri oleh tenaga dalam agar hasilnya bisa lebih maksimal. Soalnya Randy bisa merasakan kalau kedua preman kaki tangan Lurah Darto tersebut masing-masing memiliki pegangan berupa kodam yang ada di dalam cincin batu akik panca warna Kasgarut yang tersemat di masing-masing jari mereka. Kurang ajar, berani kau menghajar kami, kubunuh kau, teriak Baron yang saat itu sempat terjajar dua langkah akibat dadanya yang ditendang oleh kaki kiri Randy. Bewok yang tadi sempat kicap akibat pukulan Randy juga tidak mau kalah. Kini mereka berdua menyerang Randy secara bersamaan, tapi Randy sama sekali tidak takut. Hanya dalam sekali gebrakan pemuda itu sudah berhasil membuat tubuh kedua lawannya jadi terlempar ke halaman depan masjid. Susah payah mereka berdua mencoba bangkit. Tadinya hendak kembali menyerang Randy, namun nyali mereka langsung ciut seperti kerupuk tersiram air saat Randy menghampiri mereka berdua hanya dalam satu kali lompatan saja. Percuma, kalian berdua pakai batu akik diisi kodam. Sekarang kodam di dalamnya sudah aku usir, biar kalian tidak lagi bisa lagi sewenang-wenang pada orang yang lemah, kata Randy dengan tatapan yang tajam dan menusuk ke arah Bewok dan Baron. Akhirnya Baron dan Bewok lebih memilih untuk kabur dari tempat itu. Mereka hendak melaporkan hal ini kepada Pak Darto. Sementara itu Randy minta sang ayah untuk tidak takut lagi. Dia janji akan selalu melindungi kedua orang tuanya. Randy juga bersikuku ingin kembali memakmurkan masjid yang sudah lama tidak dipakai untuk beribadah tersebut. Awalnya Pak Sukri tidak setuju karena mengkhawatirkan keselamatan Randy. Namun Randy mencoba meyakinkan kalau dia percaya Tuhan akan selalu melindunginya. Akhirnya Pak Sukri pun mengalah. Singkat cerita, upaya pembersihan masjid tersebut rupanya tidak bisa selesai hanya dalam waktu sehari saja. Setelah pulang dulu ke rumah untuk menunaikan sholat maghrib dan makan malam, Randy pun kembali ke masjid untuk meneruskan beres-beres. Awalnya Pak Sukri ingin kembali menemani sang anak, tapi ditolak halus oleh Randy. Randy bergila saat itu malam hari. Kasihan sang ibu sedang dalam kondisi hamil bila dibiarkan sendirian di rumah. Akhirnya Pak Sukri terpaksa mengizinkan, namun dia tetap minta Randy supaya berhati-hati. Randy hanya menjawab dengan anggukan. Sementara itu di rumahnya Lurah Darto sangat murka saat tahu ada warga yang berani membangkang perintahnya
dari pengaduan Bewok dan Baron. Padahal selama bertahun-tahun hal itu belum pernah terjadi. Lurah Darto juga makin murka saat mendapat laporan kalau sosok Nyai Sekar, satu di antara jin perewangan andalannya yang bertugas mencari tumbal gadis perawan, sudah tewas di tangan pemuda bernama Randy. Lurah Darto pun memerintahkan sosok Nyai Cempaka, rekan sosok Nyai Sekar, untuk menghabisi Randy yang saat itu sedang sibuk membersihkan masjid. "Bawa pemuda itu ke sini secepatnya, Nyai Cempaka. Biar sukmanya aku serahkan kepada Mak Roro dan Ki Juki. Setelah itu mayatnya akan kugantung di alun-alun desa agar jadi pelajaran untuk warga, supaya jangan ada yang berani menentang Lurah Darto." Pungkas Lurah Darto dengan wajah memerah, menyiratkan kemarahan yang terpendam di dalam dirinya. "Baik Tuhan," sahut sosok kuntilanak berwajah menyeramkan dengan mulut sobek bernama Nyai Cempaka, yang tahu-tahu muncul di hadapan Lurah Darto dan kedua anak buahnya, yaitu Bewok dan Baron. Namun tidak lama kemudian sosok Nyai Cempaka langsung melesat terbang meninggalkan rumah mewah Lurah Darto menuju masjid desa yang jaraknya sekitar 500 meter dari sana. Malam makin merangkak naik, cahaya rembulan makin bersinar temaram menaungi kegelapan malam. Randy saat itu masih berada di masjid desa menyelesaikan pembersihan. Pemuda tampan itu ingin segera membereskannya di malam itu juga agar masjidnya nanti sudah bisa kembali dipakai untuk sholat berjamaah oleh warga keesokan harinya. Randy baru saja selesai menunaikan sholat tahajud. Bahkan sajadah bergambar Ka'bah masih didudukinya, sebab pemuda itu masih khusyuk melantunkan zikir dan doa-doa, terutama yang ditunjukkan untuk kedua orang tuanya. Namun mendadak pemuda indigo lulusan pesantren itu merasakan perubahan hawa yang berubah drastis. Awalnya hawa di dalam masjid terasa begitu dingin, cenderung adem menenangkan. Kini mendadak berubah bercampur dengan sebuah hawa panas yang membuatnya gerah. Keringat dingin pun mulai bercucuran, membuat Randy merasa jadi kurang nyaman, sebab hal itu sedikit mengganggu zikir yang rencananya akan dia lantunkan semalaman. Pemuda beralis tebal itu pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari dalam masjid, untuk berjalan menuju tempat berwudu yang letaknya tepat di depan halaman masjid. Seiring langkahnya yang perlahan berjalan keluar menuju teras masjid, hawa panas yang dirasakannya justru terasa semakin menggila. "Sepertinya ada tamu tidak diundang yang datang," kata Randy dalam hati. Pemuda itu masih mencoba bersikap setenang mungkin, seolah-olah tidak tahu apa-apa, berpura-pura seakan-akan tidak menyadari kehadiran sosok tidak kasat mata yang menatapnya nanar dari balik pohon rambutan yang posisinya tepat berada di depan masjid desa tersebut. Padahal indera keenam Randy sebagai seorang indigo sudah bisa mendeteksi kehadiran sosok tersebut. Bahkan Randy diam-diam sudah bersiap-siap mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk bila seandainya sosok itu tiba-tiba saja menyerangnya tanpa aba-aba. Dan tidak jauh dari sosok itu, dua orang laki-laki yang memakai jaket kulit ikut mengamati gerak-gerik Randy dari kejauhan. Ya, mereka adalah Baron dan Bewok yang sengaja ditugaskan oleh Lurah Darto untuk menyaksikan Randy yang akan dijadikan bulan-bulanan sosok makhluk tidak kasat mata bernama Nyai Cempaka. Kali ini tubuh pemuda sombong itu akan habis dicapik-capik oleh cakaran Nyai Cempaka, gumam Bewok kepada Baron. Baron manggut-manggut. "Ya Wok, aku juga sudah tidak sabar melihatnya. Tidak pernah ada orang yang bisa lolos dari serangan Nyai Cempaka, dan aku dengan senang hati akan membuang jasad pemuda itu nanti ke sungai biar dimakan buaya," sahut Baron dengan ujung bibir menyunggingkan senyum mengejek ke arah Randy. Ya, kedua preman itu sebenarnya merasa kesal sebab tadi berhasil dikalahkan oleh Randy. Bahkan Randy berhasil membuat kodam kebanggaan mereka yang ada di dalam batu akik pancawarna khas Garut milik mereka. Jadi kabur meninggalkan mereka karena tidak tahan sosoknya terbakar oleh aura positif yang memancar dari tubuh Randy. Itu sebabnya Bewok dan Baron begitu antusias melihat pertarungan yang akan terjadi antara Randy dan sosok Nyai Cempaka malam ini. Sebab mereka sangat yakin jin perewangan milik sang majikanlah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Randy yang baru selesai berwudu, darahnya langsung terkesiap saat melihat kemunculan sosok perempuan dengan wujud yang cukup menyeramkan. Tahu-tahu sudah berdiri dengan posisi melayang di hadapannya. Sosok itu rambutnya panjang menjuntai aut-autan. Randy dalam hatinya refleks mengucap istighfar.
Sebab baru kali ini melihat sosok yang bentuknya menyeramkan, sekaligus aneh seperti itu. Sosok itu mulutnya terlihat robek dan kukunya panjang, berwarna hitam. Sosok itu langsung tersenyum ke arah Randy, memamerkan robekan mulutnya yang memanjang hampir memenuhi wajahnya. Astagfirullahaladzim. Randy kembali membaca istighfar. Mendadak perasaan pemuda itu jadi tidak enak, karena dia sudah yakin kalau kehadiran sosok tidak kasat mata yang satu ini punya niat tidak baik. Kita bertemu lagi, wahai pemuda tampan, sapa Nyai Cempaka dengan suara serak yang justru terdengar menakutkan bagi siapapun yang mendengarnya. Randy tidak menjawab, meski diam-diam dia mencoba mengingat-ingat kapan pernah bertemu atau melihat sosok ini sebelumnya. Sampai akhirnya Randy ingat kalau sosok perempuan ini pernah dia lihat di sebuah rumah besar dan mewah di perbatasan desa. Ketika pertama kali dia kembali menginjakan kaki di desa kelahirannya ini. Merasa tidak ada gunanya berinteraksi dengan sosok itu, Randy memilih tidak memperdulikan kehadirannya. Dia malah lanjut berjalan hendak kembali masuk ke dalam masjid. Namun tahu-tahu sosok Nyai Cempaka malah sengaja menghadang langkahnya. Apa maumu? Randy yang merasa terganggu dengan kehadiran sosok itu menegurnya. Aku mau kau serahkan sukmamu, wahai anak manusia, sahut sosok Nyai Cempaka yang tiba-tiba saja hendak memeluk tubuh Randy. Namun Randy dengan sigap segera menghindar dan melompat ke samping kanan. Hidung pemuda itu sempat terasa sesak karena mencium bau busuk yang seperti bau ikan mentah yang memancar dari tubuh sosok Nyai Cempaka. Bau busuk tersebut terasa seperti hendak mengaduk-aduk perutnya, sehingga Randy hampir saja mau muntah meski masih bisa dia tahan. Sialan, rupanya kau jeli juga ya. Mari kita lihat apa kau masih bisa menghindar dari ini. Ejek sosok Nyai Cempaka yang serta-merta mengibaskan gaun berwarna putih kusam yang dikenakannya ke arah Randy. Aneh seketika gaun itu menyelubungi tubuh jangkung Randy, bak sebuah kurungan yang membatasi ruang gerak pemuda tampan itu. Randy hanya bisa menggeliat-ngeliat seperti seekor ulat yang terkurung dalam kepompong. Dia benar-benar merasa kesusahan untuk menggerakkan tubuhnya. Apalagi sih ini? Kenapa sosok ini malah mengurung tubuhku seperti ini? Gerutu Randy yang sama sekali tidak bisa menebak maksud dari sosok Nyai Cempaka. Jangan coba-coba kau melawanku, wahai manusia. Aku bukan tandinganmu. Tawa mengekeh terdengar dari mulut robek sosok Nyai Cempaka yang kian menambah kengerian penampakan sosoknya. Aku tidak takut padamu, aku hanya takut kepada Allah, timpal Randy dengan suara khas bariton miliknya. Coba saja kalau kau bisa, tantang sosok Nyai Cempaka. Randy mencoba sekuat tenaga mengalirkan tenaga dalamnya ke bagian kedua tangannya, tapi hasilnya nihil. Tenaga dalamnya sama sekali tidak berfungsi, seakan bisa dikunci sosok itu. Akan tetapi Randy tidak mau menyerah begitu saja. Randy diam-diam membacakan doa Nabi Yunus dalam hatinya secara khusyuk, mengepalkan kedua telapak tangannya lalu membukanya, sedangkan bibirnya tidak putus-putus melantunkan zikir memohon pertolongan dari Tuhannya. Tidak berlangsung lama tiba-tiba tercium bau gosong, disusul gaun lusuh sosok Nyai Cempaka yang perlahan seperti terbakar dari arah bawah. Bahkan nyala apinya yang entah berasal dari mana malah kian lama kian membakar, sehingga membuat sosok itu jadi kebakaran jenggot. Wajahnya yang pucat makin bertambah pucat. Api, aduh, panas, teriak sosok Nyai Cempaka. Sontak sosok Nyai Cempaka langsung menarik gaun lusuhnya dari tubuh jangkung Randy, sehingga otomatis pemuda itu pun kini terbebas dari kurungan gaun lusuhnya. Tidak mau ambil resiko di saat sosok itu kelimpungan mencoba menyelamatkan gaun lusuhnya yang terbakar, Randy pun melayangkan sebuah tendangan yang sengaja diarahkan ke kepala sosok Nyai Cempaka. Sosok Nyai Cempaka yang tidak siap merasa kaget saat diserang Randy dengan tendangan mautnya. Terdengar lenguan kesakitan dari bibirnya yang robek, kedua tangannya yang berbentuk cakar refleks memegangi kepalanya yang berdenyut sakit terkena hantaman kaki Randy. Tapi Randy tidak bergeming, karena dia tahu sosok yang satu ini tidak patut untuk dikasihani. Tepat ketika sosok Nyai Cempaka yang kehilangan keseimbangan terhuyung ke belakang, dengan sigap Randy kembali melayangkan tendangan yang dialiri energi murni. Kali ini diarahkan ke dada sosok itu. Sosok Nyai Cempaka yang kesakitan makin tidak bisa menguasai dirinya.
rasa sakit yang begitu telak dirasakan di bagian kepala dan dadanya membuat sosok itu tubuhnya terbanting ke lantai teras masjid. Randy makin menambah penderitaan sosok jin kafir itu dengan membacakan ayat-ayat ruqyah sambil melemparkan garam kasar yang sudah dibacakan surat Al-Fatihah dan 3 surat kulhu ke sekujur tubuhnya. Sehingga lolongan kesakitan makin nyaring terdengar begitu memilukan dari bibir sosok itu. Randy tidak membuang kesempatan itu. Dia terpaksa menghabisi sosok Nyai Cempaka sebab sosok itu bersama sosok Nyai Sekar rekannya sudah banyak memakan korban, di mana mereka berdua menjadi sosok makhluk tidak kasat mata yang ditugaskan oleh Lurah Darto untuk mencari para calon korban untuk ditumbalkan, yaitu para gadis yang bekerja sebagai pengupas bawang di tempat Lurah Darto. La haula wala quwata illa billah. Kejahatanmu yang suka mengambil tumbal para gadis yang tidak berdosa terpaksa harus aku akhiri, ucap Randy yang diiringi dengan sebuah tinju yang mengarah ke wajah sosok Nyai Cempaka. Kembali terdengar suara lolongan kesakitan, tapi kali ini suaranya lebih lirih dan seperti mengantarkan rasa sakit yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kini wajah sosok Nyai Cempaka sontak berubah menciut dan mengkerut seperti sebuah balon yang awalnya ditiup lalu dilepaskan penutupnya. Randy sendiri sedikit bergidik karena melihat perubahan drastis sosok yang ada di hadapannya. Kini berubah layu lalu mengering seperti mumi. Randy tersulut mundur. Keringat dingin bercucuran di wajahnya. Rupanya energi Randy cukup terkuras saat itu. Sebab musuh yang dihadapinya bukan kaleng-kaleng, melainkan sosok jin kafir yang memiliki kesaktian cukup tinggi. Apalagi Randy juga baru tahu, rupanya sosok Nyai Cempaka dan Nyai Sekar rutin diberi makan janin bayi yang masih berada dalam kandungan dan diberi minum darah ayam cemani. Makanya kekuatan hitam kedua sosok itu begitu terasa pekat dan menghancurkan. Tidak jauh dari sana terlihat Bewok dan Baron terperangah melihat kejadian yang mereka lihat dengan mata dan kepala sendiri. Sesuatu yang tidak pernah terlintas di pikiran mereka untuk terjadi. Bagaimana bisa seorang pemuda biasa bisa mengalahkan sosok Nyai Cempaka yang memiliki kesaktian cukup mumpuni? Tidak mau jadi sasaran Randy berikutnya, mereka lebih memilih untuk buru-buru kabur, meninggalkan tempat itu, dan melaporkan kematian sosok Nyai Cempaka kepada Lurah Darto. Perlahan malam semakin merangkak naik, suasana makin terasa sunyi senyap, hanya suara jangkrik dan binatang malam yang terdengar bersaut-sautan, memecah kesunyian malam yang mulai terasa mencekam. Tepat pukul 12 malam saat semua orang di kampung sudah banyak yang terlelap dalam peraduan, seorang laki-laki berperawakan tambun dan memakai jaket kulit terlihat sumringah. Ketika sudah sampai di tempat yang ditujunya, kali ini dia hanya datang sendirian tanpa ditemani oleh 2 preman kepercayaannya. Ya, dia adalah Lurah Darto yang sengaja ingin menemui Mak Roro dan Ki Juki. "Bagaimana? Apa kamu sudah membawa semua persyaratannya, Darto?" tanya seorang laki-laki separuh baya yang berpakaian serba hitam. Seorang laki-laki yang duduk di hadapannya hanya mengangguk sambil mengeluarkan sebuah bungkusan, lalu meletakkannya di depan dukun bernama Ki Juki tersebut. Ki Juki langsung membuka isi bungkusannya yang rupanya berupa kembang setaman, apel jin, kain kafan, dan beberapa buah jarum. "Bagus. Malam ini juga akan Aki garap," kata Ki Juki. Laki-laki berusia 60 tahun itu kemudian mulai mengambil beberapa potongan kain kafan yang dibawa oleh kliennya tersebut, lalu memakainya untuk membungkus beberapa buah paku besar berkarat yang sudah dia siapkan sebelumnya. Tidak lama kemudian mulut Ki Juki mulai berkomat-kamit, membacakan mantra yang tidak dipahami oleh laki-laki yang menjadi kliennya. Seraya menusukkan jarum ke setiap paku besar yang sudah dibungkus oleh kain kafan tersebut. Tidak lupa dukun yang terkenal sakti dari wilayah Garut Utara itu juga menyiramkan cairan berwarna hitam pekat berbau anyir dari sebuah mangkuk yang ada di dekatnya. Itu adalah darah ayam cemani yang disiapkan oleh Ki Juki sebagai salah satu syarat ritual santet yang sedang dia persiapkan. Malam semakin larut, keheningan semakin memangut suasana malam. Namun bau asap kemenyan yang dibakar di ruang ritual Ki Juki malah semakin santer tercium, seiring makin merindingnya bulu kuduk laki-laki yang tadi menemui sang dukun. Tapi tekadnya sudah bulat untuk melakukan itu. Demi sebuah dendam dan rasa yang sudah membatu,
di dalam dirinya. "Mampuslah kau kali ini, bocah ingusan," gumam Lurah Darto dengan senyum sinis tersungging di sudut bibirnya. Sementara itu Randy berniat melanjutkan rencananya untuk menghabiskan sisa malam dengan melaksanakan sholat tahajud dan berzikir hingga menjelang subuh. Randy juga melakukan hal itu sebagai cara untuk mengembalikan energi murni miliknya yang sempat tersedot cukup banyak ketika tadi menghadapi sosok Nyai Cempaka. Tiba-tiba saja Randy sempat merasakan firasat yang tidak enak ketika sedang berzikir di masjid. Mendadak Randy seperti mendengar suara seorang nenek-nenek memanggil namanya. Meski suaranya hanya seperti bisikan halus yang diterbangkan angin, Randy buru-buru hendak beranjak dari atas sajadah yang sejak tadi didudukinya. Namun mendadak badannya seolah-olah ada yang memaku di tempat, membuatnya hanya bisa diam seperti patung. Bahkan untuk menggerakkan mulut pun dia tidak bisa. Hanya matanya saja yang masih bisa bergerak memandang sekitar. Sekilas Randy melihat di luar masjid ada seorang nenek-nenek yang sedang tersenyum sinis kepadanya. Randy mencoba terus melafalkan zikir dalam hatinya untuk melawan. Tapi sebuah pukulan jarak jauh tiba-tiba saja menghantam dadanya dengan telak. Hingga Randy merasakan rasa sakit yang teramat sangat di bagian dadanya itu. Belum sempat Randy menguasai diri, kembali sebuah pukulan sedahsyat tadi menghantam dadanya lagi. Akibatnya cukup fatal buat Randy. Sebuah cairan kental berwarna merah pun dimuntahkan Randy, pertanda saat itu dia mengalami luka dalam. Randy dengan sisa-sisa kekuatannya mencoba mengalirkan tenaga dalamnya yang tersisa untuk menetralisir rasa sakit yang kini mulai perlahan menghantam dadanya. Namun belum sempat dia lakukan, lagi-lagi pukulan jarak jauh bertubi-tubi menyerangnya hingga membuat Randy hampir kehilangan kesadaran. Dia juga belum sempat melakukan pemagaran pada dirinya yang tentu saja hal itu bisa berakibat fatal buat keselamatan Randy sendiri. Sosok nenek-nenek yang merupakan Mak Roro masih berdiri dengan jumawa di luar masjid. Namun sang dukun memakai raga halusnya lewat ajian meraga sukma. Randy tadinya ingin juga melakukan hal yang sama, setidaknya agar ia bisa mengimbangi kekuatan Mak Roro. Tapi terlambat, tubuh kasarnya sudah terlanjur dipaku oleh Mak Roro dari jarak jauh. Dengan memakai sebuah ajian yang membuat orang yang terkena ajian ini hanya akan diam tidak bergerak seperti patung. "Akhirnya aku bisa juga melihat kau jadi seperti patung tolol, bocah ingusan. Makanya jangan kau coba-coba sok jagoan di sini." Tubuh halus Mak Roro tersenyum mengejek ke arah Randy, lalu tertawa terbahak-bahak. Barisan giginya yang berwarna hitam akibat sering mengunyah kapur siri terpampang nyata di depan Randy. Tidak mau membuang-buang waktu, Mak Roro pun langsung hendak menyerang Randy lagi dengan menarik paksa tubuh halus Randy dari luar masjid agar Randy keluar dari sana. Dia ingin melumpuhkan Randy dengan mencoba mengambil sukmanya, tapi Mak Roro memang tidak tahan berlama-lama berada di sekitar masjid, membuat sekujur tubuhnya kepanasan. Ya, mana ada orang yang sudah bersekutu dengan iblis tahan berada di dekat rumah ibadah manapun. "Akhirnya keinginan aku untuk mengambil sukma dan menjadikan kau sebagai budak seumur hidup di hutan sancang jadi kenyataan. Salah sendiri berani-beraninya jadi pahlawan kesiangan." Kembali Mak Roro tertawa terbahak-bahak. Seraya tangan kirinya sudah berada di atas kepala Randy, hendak mengambil paksa sukmanya dari sana. Namun di saat yang genting itu tiba-tiba peki kesakitan malah keluar dari bibir peot nenek-nenek itu. Soalnya ketika tangannya menyentuh ubun-ubun Randy, sontak Mak Roro merasakan hawa panas yang luar biasa menyerangnya. Bahkan kini kedua tangannya tersebut melepuh seperti habis terbakar. Mak Roro mendengus kesal, kemudian dia meludah ke tanah. "Cuy, kurang ajar, rupanya pemuda culun ini punya pegangan," kata Mak Roro dengan penuh emosi. Kemudian sang dukun perempuan itu meniup-niup kedua tangannya yang tampak merah dan melepuh, seperti habis terkena jilatan api. Sementara itu Randy dalam posisi tidak bisa menggerakkan tubuh, memejamkan kedua matanya tapi bibirnya lantang membaca zikir. Awalnya pelan tapi suaranya semakin keras dan nyaring. Disusul bergetarnya tubuh pemuda itu, seperti ada sesuatu yang mengguncang-guncang sekujur tubuhnya dari dalam. Kemudian, brak! Terdengar suara seperti bongkahan es yang dihancurkan. Kini Randy akhirnya bisa kembali menggerakkan anggota tubuhnya. Tidak henti-hentinya Randy mengucap syukur karena akhirnya bisa lepas dari jeratan ajian pelumpuh raga yang dimiliki oleh Mak Roro. "Kau jangan senang dulu bocah,
Aku masih belum kalah, seru Mak Roro. Mak Roro yang memang dikenal memiliki banyak kemampuan ilmu hitam, termasuk santet, kini meski hanya terpasung tegak dan memperhatikan dari jauh, tapi diam-diam Mak Roro mulutnya mulai merapalkan mantra. Dengan kondisi fisik dan ilmu kanuragan yang sudah pulih kembali, Mak Roro kini sudah bisa kembali memaksimalkan semua kemampuannya dan bersiap-siap untuk melancarkan serangan balasan ke arah Randy. Tidak lama setelah Mak Roro merapalkan mantra, dia pun memejamkan kedua matanya setelah sebelumnya mengambil posisi bersila. Lalu satu tangan kanannya perlahan terangkat ke atas, lalu membuat gerakan memutar ke kiri dan ke kanan. Awalnya gerakan tangan kanannya itu perlahan, namun makin lama makin kencang, seiring gerakan mulutnya yang makin kencang dan cepat merapalkan mantra yang dibacanya. Entah mantra apa yang sedang dibacakan oleh perempuan parubaya itu, karena bahasanya terdengar begitu asing di telinga Randy. Setelah semua itu usai, Mak Roro pun mulai membuka matanya. Sementara satu tangannya yang lain yang tadi terkepal, spontan dia buka. Tidak lama kemudian dari dalam tangannya itu keluarlah puluhan ekor kalajengking yang berhamburan keluar. Akan tetapi langkah mereka menuju satu titik seperti ada yang menjadi pemberi petunjuk harus ke arah kemana mereka harus berhenti. Sebuah seringai penuh arti pun tersungging di bibirnya yang keriput. "Jangan kau coba-coba bersikap sombong di hadapanku, bocah culun." Tawa Mak Roro pun bergema di tempat itu. Randy kini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuh jangkungnya kini dalam kondisi terlentang beralaskan tanah. Akan tetapi seluruh tubuhnya baik tangan dan kaki mendadak terikat oleh sebuah tali berwarna coklat tua seperti terbuat dari akar pohon. Tali mirip akar pohon itu begitu ketat membeli tubuhnya sehingga Randy untuk bernafas pun sedikit kesulitan. Dan akar kayu gaibnya seperti tertanam ke dalam tanah karena Randy tidak menemukan ada satupun pepohonan besar di sekitar tempat itu. "Ya Allah, apa itu? Kok seperti rombongan kalajengking?" Wajah Randy berubah pucat saat tiba-tiba puluhan kalajengking berukuran besar berwarna hitam serentak berlarian menuju tubuhnya. Susah payah pemuda itu mencoba melepaskan diri dari ikatan akar kayu gaib yang masih membelenggu tubuhnya. "Jang Randy, coba Ujang bacakan doa Nabi Sulaiman untuk penakluk hewan buas seperti yang pernah diajarkan di pesantren." Tiba-tiba sebuah suara yang wujudnya tidak terlihat dengan mata telanjang bergema di telinga kiri Randy. Randy pun manut. Dengan kedua mata terpejam, pemuda berusia 21 tahun itu pun mulai membacakan doa Nabi Sulaiman untuk menaklukkan hewan buas. Meski suaranya tidak lantang, tapi masih bisa terdengar jelas. Suara Randy terdengar sedikit bergetar, sebab mulai getar ketika ekor matanya melihat ada puluhan ekor kalajengking sedang berjalan cepat ke arahnya. Tidak ubahnya predator kelaparan yang saling berebut hendak memangsa buruannya. Tepat ketika seekor kalajengking yang berukuran paling besar hendak meloncat terlebih dulu ke wajah Randy, tahu-tahu tubuh hewan yang dikenal punya sengatan sangat berbisa itu seperti terpental. Tubuhnya langsung terlempar kembali ke belakang. Untuk beberapa saat tubuhnya mengejang, kemudian diam tidak bergerak, disusul tubuhnya yang berubah menjadi asap hitam yang perlahan membumbung naik ke atas. Kemudian sekejap mata langsung menghilang tertiup angin malam, meninggalkan bau gosong seperti benda yang habis terpanggang jilatan api. Hal yang sama pun juga terjadi kepada puluhan kalajengking yang hendak melakukan hal yang sama. Melihat hal itu, Randy jadi makin bersemangat untuk terus melantunkan doa Nabi Sulaiman. Sebuah bisikan kembali terdengar, namun kali ini berdengung di telinga kanannya. "Kali ini bacakan doa Nabi Sulaiman untuk melumpuhkan jin Jang. Baca yang keras dan lantang," kata suara bisikan tersebut yang bila ditilik dari suaranya adalah suara laki-laki. Lagi-lagi Randy manut, seperti yang diperintahkan oleh bisikan suara tadi, kali ini dengan suara yang jauh lebih lantang, sehingga membuat Mak Roro jadi ikut merasa tidak nyaman mendengarnya. Tubuh tuanya mendadak ikut bergetar. Rupanya di dalam tubuh dukun perempuan parubaya tersebut juga berisi berbagai kodam yang berasal dari beberapa jenis hewan. Di antaranya kodam ular, monyet, dan anjing. Dan kini kodam-kodam berwujud hewan-hewan yang tertanam di dalam tubuhnya itu seperti merasa ikut terusik dengan bacaan doa Nabi Sulaiman, pelumpuh jin yang sedang dibacakan oleh Randy. Pada saat yang sama, akar kayu gaib yang sejak tadi membelenggu tubuh jangkung pemuda itu perlahan mulai terlepas satu demi satu.
seperti ada tangan tidak terlihat yang mencabut paksa tali gaib tersebut. Wajah Randy sontak berubah sumringah. Sebuah senyum manis dengan selesung pipi di kedua pipinya makin menambah nilai ketampanan pemuda tersebut. Dia pun refleks mengucapkan hamdalah berkali-kali, bahkan langsung sujud syukur sebagai bentuk rasa terima kasih atas pertolongan yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Sebaliknya, hal yang berbanding terbalik menimpa Mak Roro. Sang dukun spesialis ilmu hitam itu terlihat hanya bisa mengerang kesakitan ketika dari dalam tubuhnya yang mulai rentah seperti keluar berbagai tonjolan yang hendak menyeruak keluar. Sebuah tonjolan tersebut keluar dari punggung, dada, perut, tangan, kaki, bahkan dahi sang dukun perempuan itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.